Magtizen to our channel MagTV, Magnificently Inspiring. Kembali lagi bersama saya, Dr. Oka Negara di Oke Dok. Oke Dok adalah program talk show dari MagTV yang menghadirkan para dokter dengan keahlian dan keunikannya masing-masing. Mereka yang energik, memiliki passion di pekerjaannya, dan inspiratif. Membahas seputar informasi kesehatan sehari-hari dan terkini. Jangan lupa untuk subscribe channel MagTV agar kita mendapatkan informasi lebih baik, sehat selalu, hanya di Oke Dok. Well, kalau di episode lalu kita membahas tentang COVID-19 dalam perspektif kesehatan masyarakat, kali ini kita akan kupas dari perspektif klinik perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit. Langsung saja telah hadir bersama kita semua, jadi Magtizen semua bisa melihat bahwa kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Dr. Cok Wahyu yang biasa saya panggil dengan Brother Cok Wahyu, yang beliau panjangnya Dr. Cokorda Wahyu, spesialis penyakit dalam yang sehari-hari bertugas sebagai spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Unut yang mungkin banyak mengenal sebagai Rumah Sakit atau RSPTN Unut. Ya, Magtizen kita langsung berdiskusi dengan Dr. Cok Wahyu. Bagaimana kabarnya Dr. Cok Wahyu? Baik, dokter. Baik-baik selalu, sehat selalu, bugar selalu, kelihatannya sangat fit beliau ini. Dr. Cok, kita lihat bahwa saat ini banyak sekali beredar informasi tentang para dokter dan nakes yang menjadi bisa disebutkan korban lah, karena banyak yang meninggal juga dari kejadian atau infeksi virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 ini. Dan kita ingin tahu sebenarnya sesungguh-sungguhnya bagaimana sih situasi COVID-19 saat ini di rumah sakit. Kebetulan kan Dr. Cok Wahyu tiap hari itu menghadapi kasus COVID-19. Silakan. Ya, terima kasih dokter. Sebelumnya kalau mengenai nakes, sejujurnya nakes yang terkena sampai saat ini yang pernah kami di rumah sakit Unut merawat adalah sebanyak kurang lebih 50 orang. Dari 50 nakes. 50 orang nakes. Itu dokter semua? Nah, sebagian besar dokter, ada beberapa perawat, ada beberapa supir ambulan, 2 supir ambulan kalau saya tidak salah. Yeah. Kemudian ada pekerja lab, kemudian ada binatu, jadi pekarya-pekarya di samping-samping daripada di rumah sakit, orang yang bekerja di rumah sakit lah anggapannya. Itu kurang lebih berjumlah 50 orang. 50 orang ya. Lumayan banyak. Lumayan itu banyak hanya itu di ya. rumah sakit kami. Betul. Belum dari rumah sakit di lain tempat. Yang lain lagi. Pasti ada yang merawat. Satu rumah sakit itu di rumah sakit Unut ya. Itu kalau dilihat kan hampir tiap hari berarti itu ada para dokter nakes yang juga dirawat ya. Jadi situasi saat ini berapa? Itu kan 50 mungkin dari semuanya. Dari saat ini yang dirawat April. Berapa? Saat ini yang sedang kami rawat ada untuk nakes sendiri mungkin ada 4 atau 5. Saat ini tidak ada dokter kebetulan, Mas Tungkaronya, tapi ada beberapa dari perawat dari rumah sakit lain, dari rumah sakit di daerah yang kami rawat, dan juga ada supir ambulan. Jadi lumayan. Ini kan berkaitan dengan perawatan. Artinya perawatan itu ada yang ringan mungkin ya, ada yang cukup berat sampai masuk ke perawatan khusus intensive care unit begitu. Bahkan mungkin bisa jadi ada yang juga jadi korban meninggal. Bisa disebutkan itu berapa jumlahnya mungkin yang sampai masing-masing itu? Saat ini kami sudah merawat dari bulan April saat pertama kali merawat. Jadi bulan April kira-kira Maret akhir itu sekitar 928 yang sudah kami rawat. Jumlah semua pasien. Total keseluruhan pasien. 928. Ya. Total keseluruhan pasien selama kurang lebih dari Maret akhir sampai dengan saat ini, bulan Agustus awal. Dengan jumlah kebanyakan jelas di sedang, dengan gejala sedang, karena yang ringan dan yang tidak bergejala tidak dirawat di rumah sakit. Ya. Jadi dalam artian yang itu yang diisolasi mandiri di beberapa hotel dan balai pelatihan ya. Betul. Jadi Magtizen harus tahu bahwa
klasifikasi COVID sendiri itu dibagi menjadi beberapa tingkatan penyakit dulu. Jadi ada yang tidak bergejala atau asimptomatik namanya. Kemudian yang orang bilang OTG ya. Ya, dulu orang menyebutnya sebagai OTG. Kemudian bergejala ringan, bergejala sedang, bergejala berat dan kritis. Jadi ada beberapa tingkatan. Nah, yang kami rawat itu dari yang gejala sedang, berat dan kritis. Yang ringan dan tanpa gejala kami tidak merawatnya. Nah, jumlah yang sedang, berat dan kritis ini di kami itu sekitar 928 dengan jumlah yang yang bisa dibilang yang sudah sembuh sekitar saat ini yang kami rawat ada 88. Jadi yang 88. sembuh sekitar 800 sekian yang sembuh sudah. Jadi jauh lebih banyak yang sembuh ya. Ya. Jadi bagaimana dengan yang kritis-kritis ya, Dokter Coayu? Jumlah pasien kritis yang pernah kami rawat sampai saat ini kurang lebih sekitar 28 orang. Dari 28 orang tersebut, kalau sama ini rata-rata, yang masuk paling yang komorbid, tidak ya. Jadi Mac-Tison harus tahu bahwa enggak semuanya berarti yang komorbid, yang kritis ya? Tidak semua pasien kritis itu memiliki komorbid. Ada beberapa pasien tanpa komorbid usia muda, bahkan kalau boleh menyebut masih sangat muda, masih usia 30-an, tanpa komorbid tapi sudah masuk ICU, itu ada. Dengan gejala yang sangat berat dan masuk ke kriteria kritis, masuk ke ICU itu ada. Dari 28 tersebut, angka yang meninggal memang 7 orang. 7 orang. Harus saya akui bahwa 1,7% kira-kira dari jumlah total semua yang masuk, yang meninggal. Wow, ya, menarik sekali ya. Jadi Mac-Tison kita jadi kepingin tahu juga ya, Dokter Coayu sehari-hari merawat pasien COVID mulai dari yang agak sedang, kemudian yang kritis, bahkan menemukan juga kasus-kasus yang meninggal. Dan sebagian itu saya juga dengar adalah teman-teman dokter juga ada yang meninggal. Ya, betul. Jadi begini Dokter Coayu, kalau kita lihat mungkin Mac-Tison juga perlu tahu ini, bagaimana sih rasanya ya merawat pasien-pasien yang COVID ini? Kalau ditanya secara rasanya sama dengan merawat pasien lainnya pastinya ya. Jadi dalam artian senang karena memang passion kita sebagai dokter pastinya ya. Jadi dalam artian kami senang merawat pasien-pasien COVID. Empati merasa dengan penderitaan mereka tertular sampai dengan menjadi kritis, berat, kritis seperti itu, kami berempati sekali dengan itu. Namun memang ada satu yang harus saya akui bahwa mental. Salah satu yang paling kita kuatkan adalah mental. Mental para dokter, mental para nakes itu sangat penting sekali. Karena di awal-awal, jujur waktu di awal sekali pada saat bulan-bulan Maret akhir penanganan COVID pertama, kami harus benar-benar menguatkan mental kita. Ada yang sampai stres, depresi. Ada sampai dengan stres seperti itu ada. Jadi dalam artian serasanya pada saat itu menghadapi satu pasien COVID itu serasa dengan menghadapi 20 pasien biasa. 20 pasien biasa, ya. Betul. Jadi ekstra keras mulai dari fisik, emosi, mental semuanya ya. Iya. Rasa takut tertular, rasa takut menularkan pada keluarga itu terutama yang paling besar dirasakan oleh semua nakes. Ya. Apalagi jika misalnya mungkin pada beberapa tempat lain ada di antara kelompok atau timnya yang ternyata ketahuan juga positif ya. Betul. Tapi selama ini di timnya Dokter Wahyu gimana? Syukurnya sampai sejauh ini berjalan, kami di RSPTN memang memiliki zona-zona rumah sakit pertama. Jadi harus itu yang zona-zona rumah sakit. Jadi di mana kami harus menggunakan APD, di mana kami mulai melepas APD, kami memakai APD, sehingga jumlah nakes kami yang tertular sampai saat ini menurut hitungan saya ada cuma 3. Dan itu pun bukan perawat ataupun dokter. Yang tertular adalah kebetulan di bagian binatu dan sebagainya. Jadi di luar yang berhadapan langsung dengan pasien COVID. Jadi di luar langsung yang merawat pasien. Ya. Ada juga yang karena terkena ya. Dan mereka sekarang sudah sembuh, sehat sudah ya, baik sudah semuanya. sembuh.
Ya, syukurlah Syukurnya. kalau gitu. Ya, tapi yang menarik adalah begini, Meg Thiessen juga perlu tahu nih, ternyata dokter merawat pasien-pasien COVID tidak seperti merawat pasien-pasien yang lain karena memerlukan kesiapan tadi, kesiapan mental, tetapi juga ada juga kesiapan fisik. Karena apa? Dalam merawat pasien COVID ini juga memerlukan alat proteksi atau perlindungan diri yang khusus yang namanya APD. Dokter Cok Wahyu bisa jelaskan ini mengenai APD yang dipakai sehari-hari. Kan APD juga ada berapa levelnya, ada level 1, level 2, level 3. Bisa diceritakan buat Meg Thiessen? Baik, kami di RSPTN memakai 3 level APD, APD level 1, APD level 2, dan level 3. Kapan kami menggunakan APD level 1? Kami gunakan APD level 1 bila berada di zona hijau. Kami sebutnya zona hijau. Jadi rumah sakit kami bagi menjadi 3 zona. Ada zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Itu maksudnya apa zona-zona tadi? Zona hijau tidak bertemu pasien COVID. Zona kuning bertemu pasien biasa non COVID. Dan zona merah adalah bertemu pasien COVID. Di dalam satu rumah sakit. Di dalam itu ya? rumah sakit. Kalau di zona hijau kami bertemu dengan sesama nakes yang tidak sakit, yang sehat. Misalnya di manajemen rumah sakit, sakit gitu ya? itu kami menggunakan APD level 1. Level 1. Level 1 itu yang apa, Dokter Cok? Cap, kemudian Google, kemudian masker. Masker ya, masker bedah ya? Masker bedah biasa. Ya. Masker bedah biasa. Kemudian ada kalaupun mau dengan handscoon ataupun tanpa handscoon itu masih oke. Dengan baju jaga. Ya. Jadi baju saya ini saat datang saya akan berganti dengan baju jaga. Setelah pulang kami akan berganti juga dengan baju kami biasa. Jadi tidak menggunakan baju dari rumah. Iya. Kemudian kalau APD level 2 kami tambahkan dengan face shield, gaun bedah seperti itu. Jadi panjang sampai menutupi semata kaki. Namun tanpa menggunakan hazmat, baju hazmat ya namanya. Hampir mirip, cuman menggunakan boot tetap, tapi gaun yang kami pakai. Yeah. Nah, kalau untuk perawatan ke ruang isolasi, maka kami menggunakan APD level 3. Begitu kami bertemu dengan pasien curiga COVID, pasien COVID positif, maka kami akan berganti dengan APD level 3 yang masyarakat awam menyebutnya sebagai baju astronot. Yeah. Nah, ya jadi masyarakat awam biasanya wah ada astronot lewat gitu. Itu APD level 3 kami APD level menggunakan 3, hazmat. Ya. Itu kalau dilihat memakai baju itu setiap hari ya. Tinggal kemudian berpikir saya masuk ke zona mana, baju APD yang level mana ya. Ya. Tapi itu tiap hari pasti baju. Tiap hari seperti itu. Dan kalau dipikir-pikir kan juga berganti bajunya juga lumayan memakan waktu. Di memakan awal-awal waktu. saya masih akhir Maret itu awal menggunakan itu hampir bisa 45 menit. Saking bingungnya yang mana mau duluan masuk. Yang mana saya pakai duluan sampai kami punya tempelan di dinding tempat ganti APD kami bahwa oh ini duluan. Semakin kesini semakin hafal, bahkan sekarang 15 sampai 20 menit sudah terpakai. Dan yang paling penting sebenarnya juga tidak sekedar untuk menggunakannya, tetapi juga pada waktu menggantinya juga atau melepasnya dengan cara yang menghindari atau baik untuk menghindari terjadinya transmisi atau penularan. Karena baju ini kan juga punya potensi menularkan ya. Jadi saya dengar juga, saya baca beberapa kejadian juga yang cukup beresiko adalah di tempat-tempat penggantian baju APD-nya para tenaga kesehatan. Ya, di rumah sakit UNUD mudah-mudahan itu sudah diterapkan dengan cukup baik ya. Jadi kejadian di nakes juga kelihatannya tidak terjadi ya di kalangan yang merawat langsung para pasien. Nah, jadi menarik juga ini sebenarnya, Dokter Cok. Tapi kita ingin bahas lebih lanjut ini. Jadi begini, kan ini pasien-pasien yang dirawat adalah pasien-pasien yang sudah positif atau yang dirujuk dengan sudah positif. Ya, jadi bisa cerita nggak sedikit ya untuk disebut pasien ini sudah positif itu melalui rangkaian-rangkaian tes kan ya, dan juga nanti untuk yang merilis kesembuhannya udah boleh pulang ada juga serangkaian tes, termasuk juga mungkin gejala-gejala apa, persyaratan apa yang kira-kira perlu dilakukan tes. Jadi kita kenal di lapangan itu, Meg Thiessen pasti kenal ya, Meg Thiessen kenal bahwa ada pemeriksaan yang disebut dengan swab PCR, ada juga rapid test. Nah, itu bisa dijelaskan nggak sama Dokter Cok Wahyu? Ya. Baik, sebelumnya kita
ada beberapa yang perlu netizen mungkin tahu bahwa revisi penetapan dari Menteri Kesehatan itu berubah. Kalau zaman dulu, saya cerita dulu dari zaman yang sebelum revisi kelima ini. Jadi pada saat waktu PCR belum terlalu banyak, bahkan belum ada di Bali saat itu. Alat belum ada, kami masih harus mengirim ke Jakarta. Satu pasien bisa menunggu hampir 1 sampai 2 minggu. Jadi itu sangat melelahkan bagi kami menunggunya. Jadi kami menggunakan rapid saat itu. Rapid masih terbatas di rumah sakit. Begitu rapid terbatas di rumah sakit, kami menggunakan rapid. Kalau rapidnya positif, saat itu belum ada IgG IgM, jadi ada pembagiannya sistem imunnya. Saat itu hanya positif dan reaktif, non reaktif. Saat menunjukkan hasil reaktif, maka kami percaya ini adalah PDP, pasien dalam perawatan, perawatan. Jadi PDP istilahnya zaman dulu. Kemudian baru kita swab, baru kita lakukan tes swab. Tes swab dilakukan 2 hari berturut-turut di 48 jam pertama untuk diagnostik. Setelah dinyatakan salah satu aja positif dari 2 ini, maka pasien dinyatakan sebagai positif. Ini yang sering kali salah dari masyarakat awam. Kok yang pertama positif, yang kedua sudah negatif cepat sekali dalam 1 hari? Bukan. 2 ini adalah untuk mengkonfirmasi. Itu dulu kata kuncinya. Jadi 2 ini tetap dipakai sebagai alat diagnostik. Salah satu aja dari 2 ini positif, maka kami menganggap dia sebagai pasien positif. Setelah itu kami lakukan terapi. Setelah menterapi, maka kami akan swab ulangan. Kalau zaman dahulu, swab ulangan dilakukan setiap 2-4 hari sekali, maka sekarang lebih jarang lagi karena sudah ada pengaturan yang baru. Nah, swab ulangan saat ini itu dilakukan apabila pasien bergejala berat sampai kritis. Diulang setelah hari ke-7 perawatan positif yang pertama. Jadi dari 2 yang ini, tanggal berapa positifnya? 7 hari dari hari dia positif itu kita ulang lagi. Apa hasilnya? Bila hasilnya masih tetap positif, kita tanyakan gejalanya. Itu yang sekarang ya? Ya, ini yang sekarang. Kita tanyakan gejalanya. Bila gejalanya masih, maka kami akan tetap merawatnya. Tapi kalau gejalanya hilang? Nah, kalau gejalanya hilang, minimal gejala harus hilang selama 3 hari berturut-turut. Kalau gejala sudah 3 hari ya? Ya, 3 hari sampai bebas gejala. Jadi seperti itu yang terbaru. Kalau dulu sampai swab negatif, sekarang tidak. Kalaupun swabnya masih positif, tapi gejala sudah tidak ada, maka dia bisa dipulangkan. Ya, makanya kita sering melihat dulu karena syarat untuk pulang pasien yang dianggap sembuh adalah hasil swab negatif 2 kali berturut-turut. Dan kalau ternyata 2 kali nggak juga ketemu, masih positif masih dirawat. Terus dirawat. Nah, sekarang bedanya adalah ketika sudah gejalanya udah hilang, swabnya adalah positif tapi gejalanya udah hilang, sudah dirawat berapa lama? Kurang lebih 10 sampai 14 hari. Nah, jadi gejala hilang udah memenuhi persyaratan untuk bisa dipulangkan. Jadi maksimal pasien dirawat biasanya itu adalah 14 hari. Itu adalah maksimal. Jadi tujuannya akhirnya adalah untuk tidak menumpuk pasien yang seharusnya sudah bisa pulang di rumah sakit. Betul. Jadi kamar-kamar rumah sakit, ruang perawatan juga masih cukup tersedia untuk pasien-pasien yang membutuhkan perawatan berikutnya. Ya, tapi ini biar netizen juga tahu ini. Bedanya mungkin pengambilan rapid sama swab itu gimana, Dokter Wahyu? Pengambilan rapid kenapa namanya rapid kan tadi biar cepat begitu ya? Ya. Rapid test sebenarnya tes cepat molekuler ya, tes rapid test, jadi lebih cepat hasilnya. Memang betul, rapid test jauh lebih cepat karena diambilnya hanya dari serum darah. Jadi kita ngambil darah bisa dari ujung tangan, ujung jari ini, atau diambil dari serum. Jadi diambil pakai spet, orang bilang kayak spuit itu diambil darah. Tapi perlu yang netizen ketahui bahwa pengambilan dari ujung jari dan dari serum
itu berbeda keakuratannya. Ya, betul. Jauh lebih akurat apabila kita mengambil dari serum. Ya, serum. Jadi ambil dari darah, kemudian disentrifus, kemudian disentrifus itu dimasukkan alat, kemudian diteteskan di rapid test yang tadi sama, hampir mirip netesannya, cuman dia jauh hasilnya lebih akurat. Sehingga harus berani saya bilang bahwa sama-sama sebenarnya bisa saja, tapi kalau mau yang lebih akurat kita harus berani menjujur bahwa dibandingkan mengambil di ujung jari jauh lebih akurat yang di sini. Di sini. Ya. Kemudian ada rapid test jenis terbaru, Dok. Jadi rapid test swab sekarang. Ya. Jadi rapid test tapi dengan menggunakan swab. Jadi rapid test antigen. Saat ini kami di RSPTN memiliki alatnya, namun sedang melakukan uji klinis. Jadi belum. Ya. Artinya ini yang diperiksa adalah langsung virusnya. Langsung yang virusnya. Sekarang ini berbeda dengan rapid yang di pasaran di luar sana itu kan antibody. Antibodinya. Atau respon tubuh terhadap virus. Betul. Ya. Antibodinya yang diperiksa ini adalah langsung antigen virusnya. Dan ini bisa cepat, makanya disebut dengan rapid. Ya, hanya 30 menit menunggu setelah dari hasil swab. Jadi swab hidung kami masukkan ke dalam alat, ada alat reagen masuk. Dan kemudian hasilnya 30 menit sudah keluar. Berarti pengambilannya hampir sama dengan swab yang biasa. Betul, swab Jadi PCR. ada alat yang dimasukkan ke lubang hidung untuk menggapai cairan atau lendir di belakang rongga hidung ya. Di nasofaring di belakang nasofaring sekali. namanya. Ya. Oke, jadi itu bedanya ya antara rapid dengan yang swab. Ya, yang swab ini juga ternyata swab sekarang pun ada dua. ada swab PCR, sekarang. ada swab rapid. Ya. Nah, swab rapid ini 30 menit. Kalau swab PCR itu hasilnya 1 sampai dengan 2 hari. 2 hari. Kenapa lumayan lama? Ya. Karena memerlukan proses dari alat-alatnya seperti itu. Samping itu kapasitas yang bisa dikerjakan juga ya. Wow, itu memang luar biasa sekali dengan adanya swab yang rapid. Tentu saja ini bisa menyelesaikan permasalahan yang tadinya menunggu hasil swab yang lebih konvensional ya. Sama-sama dua-duanya yang diperiksa adalah virusnya langsung atau kita sebutnya dengan antigen. Luar biasa itu Dr. Cok Wahyu. Jadi begini, Magtison, kita juga mumpung ada Dr. Cok Wahyu, kita ingin tanya nih sebenarnya, kalau misalnya pasien sudah datang ke rumah sakit perlu perawatan, itu diapain aja, Dok? Baik, yang pertama kita tentukan dulu status dari si pasien. Apabila status pasiennya suspek, jadi belum positif COVID, maka kita taruh di ruangan suspek. Kalau sudah positif, maka kami akan pindahkan ke ruangan positif. Apa bedanya? Hampir mirip sebenarnya, sama-sama bertekanan negatif, jadi ruangannya virusnya, cuman kami membedakan agar tidak bertemu antara pasien positif dengan pasien suspek itu bertemu. Hanya itu aja tujuannya. Jadi kami membagi jadi 2. Kemudian setelah menentukan ruangan, tentu kita menentukan terapi. Kalau dia suspek, maka kita tegakkan dulu pasiennya. Kita cari tahu ini positif atau bukan, ini COVID atau bukan. Kalau sudah positif dengan COVID, maka kita akan berikan antivirus paling pertama. Antivirus di pasaran banyak ya. Tapi yang memang sampai sejauh ini belum ada satupun yang yang disetujui oleh Badan Farmakologi Dunia ya, FDA. Cuman secara garis besar bahwa diizinkan beberapa antivirus boleh digunakan. Salah satunya yang paling menurut trial saat ini yang paling efektif dikatakan adalah remdesivir. Itu paling menunjukkan angka keberhasilan yang lebih baik dibandingkan antivirus lain ya. Betul. Kalau selama ini harus berani saya bilang bahwa kami di RSPTN sudah melakukan trial tentang remdesivir ini. Jadi beberapa pasien mendapatkan remdesivir, rata-rata di hari kelima mereka sudah negatif. Jadi negatif pertamanya bisa terjadi pada hari kelima biasanya. Sudah rata-rata. Kemudian ada beberapa obat yang masih mungkin ada beberapa yang ingat, ada kloroquine zaman dulu. Bagaimana dengan kloroquine? Kloroquine masih digunakan. Karena kan sekarang mulai muncul lagi ide untuk menggunakan kloroquine. Ya. Tapi sampai sejauh ini WHO, Badan Kesehatan Dunia, mengatakan bahwa kloroquine sebaiknya tidak digunakan untuk pengobatan COVID. Namun bagi Kementerian Kesehatan dan beberapa profesi
kesatuan profesi seperti PAPDI, saya di bawah PAPDI, kemudian ada dari PDPI, dari Paru, itu menyatakan bahwa kloroquine masih boleh dipergunakan asal pasiennya dirawat di rumah sakit, karena ini obat keras, perlu pemantauan dan efek sampingnya ada pemantauannya, jadi efek sampingnya sangat banyak, sehingga kloroquine hanya diberikan pada pasien-pasien yang masuk rumah sakit. Ya, artinya idenya supaya jangan kemudian orang membeli obat atau pil kloroquine ini dengan sendiri, bebas, mencoba mengobati diri sendiri, ternyata nanti efek yang tidak diharapkan malah muncul, begitu. Karena efeknya sangat banyak sebenarnya, jadi itu nanti mungkin bisa dibawa jantung dan sebagainya itu ada. Setelah itu untuk terapi antivirus ada terapi lain. Saat dia masuk ke arah cytokine storm kita sebut, jadi badai sitokin itu maksudnya sistem imun setelah si virus menempel dengan reseptor ACE, jadi ada reseptor di dalam tubuh kita, dia membuat sistem imun kita reaktif, banyak sekali naik, itu kemudian mulailah masuk obat-obat untuk cytokine storm. Salah satunya yang kita kenal adalah dexamethasone. Kemudian yang terbaru ada namanya tocilizumab. Jadi tocilizumab ini adalah obat anti interleukin 6. Sampai sejauh ini kami di RSPTN sudah mencobakan pada 4 pasien dan memang hasilnya lumayan membaik. Jadi kadar interleukin 6 dalam darah si pasien sangat menurun. Kemudian yang terbaru, kembali dalam artian terbaru dicoba lagi adalah plasma konvalesen. Nah ini yang lagi hits ya, dibahas orang ya, tentang penggunaan plasma konvalesen. Dan Rumah Sakit UNUD sudah punya pengalaman buat ini. Ya, jujur aja merasa sedikit bangga ya, karena Rumah Sakit RSPTN merupakan rumah sakit pertama di Bali yang melakukan terapi plasma konvalesen. Ya, kami melakukannya. Dan sudah banyak yang sembuh. Lumayan, sudah banyak yang sembuh. Jadi saya harus berani bilang bahwa sedikit menjanjikan terapi ini, tapi harus berani bilang tidak bisa berdiri sendiri. Terapi ini harus kita lakukan bersama-sama dengan terapi lainnya. Jadi saya harus berani bilang bahwa tidak murni karena terapi plasma, tidak. Jadi ada yang lainnya juga. Ya, karena orang banyak berpikir tentang terapi plasma konvalesen ini sepertinya karena yang dipakai kan plasma dari mereka yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 dan sudah sembuh, dianggap di situ akan mendapatkan antibodi langsung yang bisa sebagai jawaban dari COVID-19 supaya cepat sembuh ya. Tapi kenyataannya istilahnya kan tentara baru sudah baru, tentara sudah jadi kita kasih ke dalam tubuh yang ini. Persis, jadi seperti itu maksudnya. Tapi kegagalan juga tetap ada ya? Ada. Saya harus berani mengatakan bahwa dari beberapa pasien yang kami lakukan plasma konvalesen, dengan sangat menyesal bahwa saya harus berani bilang bahwa 2 gagal. Ya, saya sebagai peneliti harus berani mengatakan sejujurnya bahwa ada beberapa yang gagal. 2 secara ini meninggal, ya, dua pasien meninggal. Namun memang datang pasien sudah dalam keadaan jelek. Pasien datang dalam keadaan sangat kritis, sehingga ya terapi apapun kami masukkan sepertinya juga akan gagal. Jadi sebenarnya timing memasukkan plasma konvalesen juga penting. Jadi itu salah satu poin kunci bahwa jadi masyarakat harus tahu bahwa bukan berarti plasma akan sembuh, tidak. Kami punya angka kegagalan, tapi melihat timingnya kapan masuk obat ini, itu ada semua. Dan tentang plasma konvalesen ini seringkali memang menginginkan banyak kebutuhan dari mereka yang sudah terbebas dari COVID-19. Tapi kenyataannya nggak semudah itu ya, untuk kemudian bisa mereka yang sudah sembuh memberikan plasmanya untuk dijadikan sebagai donor ya, Dokter Coayu ya. Ya, calon donor. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan ada sedikit syaratnya begitu? Atau bagaimana yang boleh atau yang tidak boleh? Ya, calon donor di sini sebenarnya wajib laki-laki atau wanita yang belum pernah melahirkan. Kenapa begitu? Karena ada gen di wanita yang sudah melahirkan, HLA gen namanya, itu nggak boleh sama sekali. Itu tidak boleh sama sekali ada HLA gen. Sehingga syarat untuk menjadikan dia sebuah donor adalah, 1 dia laki-laki, kedua dia wanita boleh tapi belum pernah hamil. Ya, belum pernah hamil. Kemudian
Syaratnya lagi adalah sudah pernah terinfeksi COVID. Jadi nggak sembarangan orang seperti donor darah ya? Ya, tidak seperti donor darah. Jadi harus yang benar-benar sudah pernah COVID terinfeksi positif COVID dan sudah sembuh. Dan sudah sembuh. Ya. Karena diambilnya setelah 14 hari setelah dinyatakan pasien ini sembuh. Setelah 14 hari itu juga dia akan kami periksa. Ini yang paling sering kendala adalah pasien takut juga ke rumah sakit. Padahal kami sudah bilang bahwa kami di RSPTN menyediakan zona hijau, zona aman untuk pasien-pasien pasca COVID tidak akan bertemu dengan pasien yang positif COVID dan ruang plasma konvalesen untuk pengambilan darah kami punya tersendiri. Jadi sangat berpisah, jadi aman. Ayo ke rumah sakit untuk mendonorkan darah itu sangat aman. Kalaupun setelah mau, ini ternyata saya juga baru mendapat dalam artian eksperimennya. Jadi dalam artian ada beberapa pasien yang ingin mendonorkan darahnya, sudah mau ini, ternyata saat diperiksa tidak memenuhi syarat karena ada tentaranya lah istilahnya, antibodi tentaranya tidak mencapai target yang kita inginkan. Jadi ya tidak kurang, bisa. Ya. Jumlahnya kurang. Titernya kurang. Betul. Jadi karena itu tidak bisa kami gunakan sebagai donor. Jadi Magtison juga perlu tahu ketika memang kita di rumah sakit seandainya membutuhkan tentang donor dari plasma konvalesen, ternyata tidak semua calon donor itu memenuhi syarat juga. Jadi memang ada detail-detail khusus yang membutuhkan persyaratan khusus untuk bisa diterima. Seperti yang Dr. Cok Wahyu tadi sampaikan. Dan ternyata menurut yang saya dengar juga salah satu yang mungkin yang kritis yang tidak sempat tertolong adalah seorang dokter ya Dr. Cok Wahyu. Jadi sekali lagi Magtison juga kita para dokter yang berada langsung di entah itu di pelayanan maupun di melayani pasien biasa juga tidak bukan berarti karena paham kemudian juga selalu aman, justru karena sering berinteraksi dengan orang bisa jadi kena di publik, bisa jadi kena di rumah sakit, bisa menjadi salah satu atau salah dua, salah tiga korban dari COVID-19 ini. Dan kemarin juga sampai dengan kemarin 2 hari lalu masih juga kita dengar kabar bahwa ada dokter-dokter yang terinfeksi, kemudian kritis dan akhirnya meninggal. Dan Dr. Cok Wahyu, bagaimana rasanya ketika Dr. Cok melihat ada pasien yang sudah dirawat dengan COVID-19, apalagi kolega kenal baik pass away, meninggal karena COVID ini? Ya pastinya sedih ya. Kadang-kadang melihat guru, bahkan saya sebut guru lah. Saya ini masih yang meninggal rata-rata adalah guru-guru saya. Jadi dalam artian beliau pernah mengajar saya, pernah membimbing saya, bagaimana melihat beliau tidak sadar, kami harus intubasi. Perang batin sebenarnya, sangat perang batin. Intubasi itu adalah memasukkan alat untuk membantu pernapasan, memasang ventilasi, jadi nafasnya sudah tidak bisa masuk untuk ventilasi. Itu sangat pergolakan, sedih. Bahkan pada saat karena harus masang ini tuh sendiri ya. Kita lihat bahwa teman kita senior guru yang sakit harus kita pasangin, lain rasanya ya. Iya, betul. Bagaimana rasanya kita memasang sesuatu pada orang yang kita kenal. Jadi sangat ada sisi emosional, tidak bisa, saya manusia, jadi saya punya sisi emosional pastinya. Ada rasa sedih bahkan pada saat tidak bisa menyelamatkan beliau, saya rasanya merasa sedih gitu, sangat sedih. Di dalam artian kami sendiri para dokter sebenarnya khawatir dengan penyakit ini. Jadi karena memang sampai saat ini belum ada obat yang memang pasti untuk mengobati penyakit ini. Ya, apalagi kita kenal, artinya kita mengenali penyakit ini adalah masih baru sekali ya. Kita kan sempat kita sebutnya sebagai new emerging disease, yang tentu saja bagaimana kabarnya, perjalanan penyakitnya, pengetahuan kita tentang penyakit ini juga masih cukup terbatas, termasuk penanganannya. Jadi suka nggak suka akhirnya yang kita kemudian harus bersama-sama memahami adalah bagaimana penularannya dan bagaimana pencegahannya. Dr. Cok Wahyu mungkin sepakat bahwa kita juga semuanya, bukan cuma kita dokter, tapi juga Magtison semuanya, bagaimana kita semua harus bisa mencegahnya
dan tahu penularannya dan bagaimana mencegahnya, karena ini adalah upaya kita bersama. Jadi Cowayu, kita mungkin mengingatkan lagi kepada para Magtisen bagaimana sih sebenarnya penularan dari COVID-19 ini dan bagaimana protokol kesehatan atau pencegahan yang terbaik buat semua melakukannya. Silakan Dr. Cowayu untuk mengingatkan kembali kepada para Magtisen. Jadi kalau penularan tentu semua sudah banyak yang tahu ya, bahwa droplet salah satunya. Jadi droplet itu adalah percikan liur yang keluar dari mulut, sehingga penggunaan masker, kalau itu maksudnya penggunaan masker merupakan salah satu cara yang efektif sebagai pencegahannya. Kemudian penularan yang lainnya adalah melalui kontak langsung. Jadi setelah memegang sesuatu yang sering dipegang orang, terutama gagang pintu, kemudian meja mungkin, kursi seperti itu. Jadi kita berpersepsi ada droplet sudah gitu sudah terjadi, menempel, kita pegang, kemudian kita pegang muka. Nah, itu juga bisa membuat sumber penularan. Sehingga hand sanitizer, pemakaian hand sanitizer ataupun mencuci tangan dengan sabun ya. Jadi itu salah satu pencegahannya. Kemudian yang paling ini adalah yang paling terbaru ini teman-teman. Jadi dalam artian Magtisen harus tahu bahwa dikatakan bahwa ada beberapa persen yang menular lewat airborne, jadi lewat udara. Itu bagaimana sih? Ini pasti mungkin, aduh saya nggak boleh bernafas nih kalau gitu, tahan nafas atau beli oksigen gitu ya. Nah, berdasarkan terakhir memang ada yang dikatakan bahwa apabila kita melakukan tindakan-tindakan aerosol, kita melakukan tindakan-tindakan aerosol. Itu contohnya, Dr. Contohnya misalnya melakukan nebulizer. Jadi pengasapan yang diuap, biasanya orang bilang kan terapi uap itu. Ya, itu justru membuat dia terbang ke udara sehingga penularan lewat udara sangat tinggi, sangat memungkinkan. Kemudian selain nebulizer itu adalah melakukan tindakan intubasi. Jadi membuka jalan nafas, membuka jalan nafas. Mungkin yang paling sering kena seperti ini adalah dokter-dokter gigi. Teman-teman di gigi kan harus buka mulut, saat memeriksa pasien harus buka mulut sehingga itu tertular. Nah, paling sering juga adalah saat makan bersama-sama nih, kumpul, karena itu pentingnya menjaga jarak, karena droplet. Ini kita udah cukup ya jaga jaraknya. Iya, kita cukup lah. Jadi jaga jarak sehingga penularan virus ini tidak terjadi. Mungkin itu yang paling sering. Ini kalau berdasarkan persentase ini mungkin persentase ya. Jadi Magtisen harus tahu bahwa yang paling efektif adalah jaga jarak. Itu paling efektif yang pertama. Kedua adalah masker. Ya. Setelah jaga jarak, masker, barulah cuci tangan yang lainnya. Jadi itu yang paling efektif dikatakan 3. Face shield, bagaimana dengan face shield? Face shield hanya membantu memperingan masker. Jadi kalau misalnya sudah memakai masker, pakai face shield, maka angkanya akan makin turun penularannya. Tapi kalau pakai face shield aja tanpa masker, ternyata angkanya cuma yang tinggi. Jadi intinya Magtisen 3 cara untuk mencegah penularan. Yang pertama adalah jaga jarak, jadi itu termasuk menghindari kerumunan-kerumunan. Yang kedua, pakai maskernya dengan konsisten. Dan yang ketiga, rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, terutama sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, termasuk sebelum pulang sampai bertemu dengan orang rumah. Begitu Dr. Cowayu? Sepakat ya? Sepakat. Jadi itu semua Magtisen perlu perhatikan dan lakukan secara bersama-sama. Ya. Dokter Cok, satu lagi sebenarnya, habis terapi, bagaimana itu terapi yang dilakukan di rumah sakit. Tapi di lapangan sana, di luar sana, di medsos itu beredar juga berbagai macam orang menawarkan terapi herbal dengan jahe, ada terapi menggunakan kalung eukaliptus begitu ya. Kemudian juga ada terapi uap arak. Termasuk juga ada seorang yang mengaku-ngaku profesor, punya obat khusus katanya bisa diberikan, cari sama saya begitu. Gimana itu Dr. Cowayu? Ya, terima kasih. Jadi begini, saya harus berani bilang bahwa saya bukan ahlinya untuk berbicara masalah herbal. Itu dulu. Saya bukan anti herbal, saya sama sekali bukan anti herbal. Tapi yang jelas saya bukan ahlinya untuk bicara masalah herbal. Cuman kalau masalah mau mengklaim bahwa saya punya obat efektif,
saya punya obat yang mujarab buat COVID, gitu. Kayak dagang obat, saya punya obat mujarab gitu ya. Yeah. Atau ini loh obat yang efektif untuk penanganan COVID. Kami akan dengan senang hati menerima. Kami di RSPTN harus berani bilang, kami peneliti, kami siap menerima apabila satu ada proposal, ada etik penelitian, itu dia. Jadi tunjukkan semuanya dulu, harus berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan etik, termasuk untuk etika penelitian. Ya, etika penelitian. Jadi evidence base-nya ada ndak. Saya kan bingung sendiri masalah yang panggilan sayangnya profesor atau panggilan sayang dokter itu mengatakan bahwa di tanggal berapa dia bilang bahwa sudah menyembuhkan 250.000 orang gitu. Tapi ternyata angka di Indonesia belum sampai segitu, tanggal segitu loh. Kok bisa dari mana lagi? Ratu Elizabeth memesan obatnya. Wah, saya tidak mengikuti terlalu banyak sih tentang berita itu. Cuman yang jelas hanya beberapa saya baca, cuman sekilas pingin ketawa aja gitu. Mungkin saya dan Dr. Oke ini salah satu akademisi mau jadi profesor, Dr. Oke sudah botak kayak gitu, belum profesor. Jadi agak susah juga ya mau mengatakan pada netizen bahwa kami tuh mencari profesor sangat susah mendapatkan gelar prof. Dan gelar prof adalah gelar kehormatan, bukan merupakan panggilan sayang, itu dulu. Jadi saya harus berani bilang seperti itu. Kemudian bagaimana dengan terapi yang lainnya? Mari kita rangkul, ini masa pandemi. Saya harus berani bilang, saya pun tidak berani mengklaim bahwa obat barat terbaik, obat timur jelek, obat barat baik. Nggak. Mari kita sama-sama merangkul. Kalau ada obat timur yang baik, kita pergunakan. Kan kita orang Indonesia, kita orang Asia Tenggara. Saya nggak mau orang di timur, saya bukan orang timur, saya Asia Tenggara lebih tepatnya kan. Jadi kita mau menggunakannya. Tapi mari kita buat agar lebih evidence based lagi. Sehingga kita cobakan dengan cara yang benar, kita cobakan dengan tahap-tahap yang benar. Fase-fase penelitian yang benar. Seperti uap arak sekarang kalau saya bilang. Kalau kita melakukan uap terhadap pasien COVID positif, maka apa yang kita takutkan adalah dia berubah menjadi penyebaran secara airborne. Itu sebenarnya. Karena ada proses aerosol di situ ya. Proses aerosol sehingga penyebarannya bisa melewat udara. Begitu dia diuap, maka virus akan berterbangan di atas. Kemana-mana. Malah lebih membuat kemana-mana. Menjangkau area yang lebih luas. Nah, karena itu kami di rumah sakit, kalau pasien sesak, kami melakukan terapi uap, iya, tapi ada obat-obat untuknya. Dan kami melakukan terapi uap di ruangan bertekanan negatif. Apa itu ruangan tekanan negatif? Jadi semua udara akan tersedot ke dalam, jadi di ruangan tersebut kami anggap seperti steril. Dan itu pun kami melakukan dengan pakaian APD lengkap. Jadi kami dan tidak sangat hati-hati yang sangat hati-hati. Dan tidak semua pasien kami uap. Seperti itu. Berarti Magtison jika melihat, mendengar tentang beberapa macam terapi yang ada di luar sana, memang tidak semudah itu kita menganggap bahwa itu pasti bermanfaat, berfaedah, dan bisa benar-benar menyembuhkan COVID-19. Di kedokteran ada sistemnya kita juga bahwa sebuah bahan tertentu harus melalui fase-fase penelitian tertentu baru bisa diakui. Jadi memang jika diakui itu sebagai suatu hal yang menyembuhkan, membantu penyembuhan boleh-boleh saja, tapi kita harus lihat juga bahwa jangan-jangan hal tersebut adalah perlu diyakini lagi dengan hal-hal yang lebih baik secara penelitian untuk membuatnya menjadi, tadi Dr. Chok bilang adalah sesuai dengan evidence based medicine-nya begitu, atau kesahihannya secara ilmu pengetahuan begitu. Nah, begitu tadi diskusi kita dengan Dr. Chok Wahyu tentang pengalaman Dr. Chok Wahyu dalam merawat pasien COVID-19. Seru, luar biasa. Pengalaman beliau di Rumah Sakit Unut ini mudah-mudahan membangkitkan pemahaman para Magtison selama ini yang mungkin belum tahu bagaimana sih dokter ketika merawat pasien-pasien COVID-19 selama ini. Nah, berikutnya, kalau tadi sessionnya sudah serius, sekarang kita take a break for a while untuk menanyakan hal-hal sedikit bercampur antara deg-degan sama menyenangkan juga. Bagaimana Dr. Chok Wahyu? Saya akan menanyakan beberapa hal. Sudah siap? Siap. Siap ya. Oke, segmen ini adalah menjawab cepat. Jadi tolong dijawab cepat. Siap? Siap. Yang pertama, COVID-19 bahaya atau tidak? Bahaya. Bahaya. Yang kedua,
rapid test perlu atau tidak? Perlu. Perlu. Yang ketiga, dokter selama pandemi COVID-19 dapat untung atau tidak untung? Tidak untung. Tidak, udah dijawab semuanya. Jadi COVID-19 kata beliau bahaya, rapid test perlu, dokter ternyata tidak beruntung sebenarnya saat COVID-19 ini. Rapid test kenapa perlu, Dok? Jadi begini, sebenarnya rapid test itu adalah prinsip penanganan COVID ada 3T. Mungkin kemarin waktu pada saat sesi kesehatan masyarakat, tes, treat, tracking. Nah, untuk biar tes lebih bisa bersifat massal, tentu jawabannya bukan swab PCR karena akan sangat lama menunggu. Jadi rapid saya kira masih sangat diperlukan untuk negara semacam Indonesia. Ya, kita jangan skup hanya Bali. Cobalah pikirkan di Nusa Penida lah paling dekat kita. Ya. Seberapa jauh dari Nusa mereka harus mengantarkan bahan biologik mereka datang. Hanya ada 4 tempat sekarang. Center ada 4 center tempat mengerjakan PCR. Sangat tidak accessible ya. Accessible-nya sangat tidak. Jangankan Nusa Penida, Bali Utara karena semua terkumpul di Bali Selatan. 3 di Denpasar, Warmadewa, kemudian RSUP Sanglah, kemudian Bali Mandara itu masuk wilayah Denpasar, 1 Badung Selatan RSPTN. Jadi sangat jomplang. Utara, teman-teman kami di utara masih membutuhkan. Ya, jadi rapid test untuk kepentingan diagnostik prosesnya itu masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan. Nah, terus COVID memang bahaya. Ya, bahaya. Bahaya ya, karena kalau memang nggak bahaya, nggak mungkin ada pandemi kata-kata itu ya keluar. Artinya fakta ya. Fakta. Dan Dr. Cok Wahyu yang menjadi saksi hidup bahwa memang ini di depan mata ada penyakit seperti ini dan memang ada yang mengakibatkan fatal, kritis sampai meninggal. Betul. Oke, dan satu lagi tadi Dr. Cok Wahyu bilang dokter tidak cukup beruntung. Itu bagaimana itu? Penghasilan berkurang? Bukan hanya masalah penghasilan, tapi ya keluarga juga ya. Yang paling saya beratkan dan semua pasti teman-teman bahwa keluarga. Mungkin kalau kami yang tertular, kami masih bisa memaafkan diri kami lah gitu ya. Tapi bagaimana kalau kami yang menularkan pada keluarga? Mungkin Mactizen juga harus berpikir bahwa kami ini punya keluarga gitu loh. Kami punya keluarga, kami akan pulang ke rumah. Dan saat kami menularkan pada keluarga kami dan melihat bagaimana melihat teman menularkan pada ayahnya dan ayahnya meninggal, bagaimana rasa penyesalan si teman ini saya sudah pernah melihatnya dan sampai depresi, sampai harus berobat ke psikiater itu ada. Sangat banyak. Ya, luar biasa. Terima kasih sebenarnya Dr. Cok Wahyu. Semua diskusi kita sebenarnya sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Tetapi sebelum kita close, ada hal yang ingin saya tanyakan buat Dr. Cok Wahyu. Dr. Cok Wahyu coba sebutkan dengan 5 kata, ya, apa yang dirasakan oleh Dr. Cok Wahyu saat merawat pasien COVID-19. Takut, khawatir, sedih, senang juga, bangga. Ini ada ceritanya, Dok. Ya. Kalau boleh saya sedikit cerita. Takut. Pada saat awal bulan Maret dinyatakan COVID masuk ke Bali, positif COVID pertama di Bali, menunjuk salah satu RSPTN sebagai pusat COVID. Seluruh nakes kami ketakutan. Bahkan beberapa dokter umum kami mengundurkan diri. Itu benar-benar terjadi. Khawatir, semua khawatir kalau kena ke orang lain, kena dirinya, kena keluarganya, yang punya anak kecil, pasti semua akan khawatir. Sedih, bagaimana nggak sedih setelah makin lama melihat banyak guru-guru kami yang kena. Guru-guru kemudian beberapa berat sampai meninggal. Terakhir senang karena memang angka kesembuhannya lumayan tinggi. Saya harus berani bilang kami sendiri lumayan senang dengan angka kesembuhan kami di rumah sakit bisa merawat dengan baik. Terakhir adalah bangga karena jujur aja saya merasa sebagai seorang akademisi senang dengan
ilmu baru yang bisa saya dapatkan yang selama sekolah saya tidak pernah dapat. Ya, betul. Ilmu ini ilmu baru, kami pun sebenarnya masih belajar. Para medicine harus tahu bahwa ini ilmu baru. Saya bangga bisa menggunakan obat-obat baru yang ada, yang sampai saat ini masih dalam uji trial. Jadi itu yang bisa saya gambarkan dari sebuah si COVID Ya, ini. begitu rasanya ya. Dan saya lihat 5 hal yang diutarakan tadi dinyatakan, diungkapkan dengan hati. Karena saya melihat bagaimana ternyata suara dan tangan Dr. Cok Wahyu saat menyebutkannya cukup bergetar. Saya melihatnya dari sini, Mike Tyson. Mudah-mudahan Mike Tyson juga bisa menarik banyak manfaat dari diskusi kita hari ini bersama Dr. Cok Wahyu. Sekali lagi terima kasih buat kehadirannya Dr. Cok Wahyu. Mudah-mudahan sehat selalu dan segera kita bisa keluar dari keribetan pandemi COVID-19 ini. Well, tadi kita sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan tentang apa itu COVID-19 dalam konteks klinis, bagaimana seorang dokter merawat pasien-pasien COVID-19-nya setiap hari. Mudah-mudahan Mike Tyson mendapatkan banyak gambaran baru tentang penanganan COVID-19 ini dari sisi perawatan di rumah sakit. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah bersedia menonton episode kali ini. Dan ingat, kita baru bernilai sebagai manusia, bukan dari gelar dan jabatan yang ada, bukan juga dari apa yang kita punya dan miliki, tetapi justru dari apa yang kita sudah sanggup berikan buat orang lain. Sampai jumpa di Oke Dok episode berikutnya, hanya di Mag TV, Magnificently Inspiring. Tetap sehat selalu.